Daun salam dilipat-lipat, disimpan rapat dalam parigi. Berhubung salam saya hanya sebagian yang menjawab, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh ustaz dan ustazah. Nah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah sudah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berhadir pada tempat dan pada kegiatan yang paling berbahagia ini. Kemudian selawat diiringi salam, mari sama-sama kita sanjung-sanjungkan kepada pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana baginda sudah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang penuh dengan kebodohan sehingga kita bisa merasakan ilmu pengetahuan seperti pada hari ini. Nah, penghormatan saya kepada Ustaz Rizky Da Silva SPDI MA selaku Kepsek dari SDT Muhammadiyah Birun. Kemudian penghormatan saya kepada seluruh Ustaz dan Ustazah wakil dari Kepala Sekolah SDT Muhammadiyah Birun. Kemudian penghormatan saya kepada seluruh rekan-rekan sejawat, seluruh staf SDT Muhammadiyah Birun, dan kemudian penghormatan saya kepada seluruh pejuang saya, tim sepejuang saya, kepada Ustazah Adi, Ustazah Desi Rizka Amelia. Nah, untuk mengawali ataupun memberkahi kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Desi Rizka Amelia. Kepada Ustazah Desi Rizka Amelia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Selaku wakil dari kesiswaan berhubung Ustaz sekian dari kegiatannya, kepada Ustaz Hanif dipersilakan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa ba'da alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala SDIT Muhammadiyah Dirun Ustaz Rizky Da Silva SPD MA, dan yang saya hormati Ustazah Maulina, kemudian Ustazah Adi Zulhasni dan Ustazah Desi Rizka sebagai pemateri KKG. Untuk berjalannya kegiatan ini secara resmi, saya selaku perwakilan dari Wakasek membuka kegiatan KKG ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, tepuk tangan. Baik, acara ini saya kembalikan kepada panitia. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz M. Hamid, MPD yang sudah membuka kegiatan kita pada hari ini. Langsung saja untuk kegiatan pertama yang mengenai tentang aksi nyata budaya positif. Pemateri pertama yaitu sudah kenal ya para ustazah ya. Pemateri kecil kita itu ada Ustazah Ade Zulhasni, kemudian ada Ustazah Desi Rizka Amelia dan saya sendiri Maulina SPD. Nah, untuk pada kegiatan materi yang pertama itu akan dipaparkan oleh Ustazah Desi Rizka Amelia. Pada Ustazah Desi Rizka Amelia dipersilakan. Masih semangat Ustazah? Oh ya. Sebelum kita mulai, boleh kita tepuk semangat dulu? Boleh ya? Oke, tepuk semangat. Terima kasih untuk tepuk semangatnya yang paling semangat siang ini ya. Nah, hari ini saya berdiri di depan teman-teman semua tidak bermaksud menggurui, akan tetapi hari ini kita ingin belajar bersama mengenali budaya positif. Ada yang tahu nggak apa itu budaya positif? Oke, Ustaz Misbah. Budaya positif, budaya yang baik, yang bagus. Ya, tepuk tangan untuk Ustaz Misbah. Budaya positif itu adalah budaya yang baik. Oke, apa itu budaya positif? Nah, apa saja yang termasuk ke dalam budaya positif? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Oke, yang pertama disiplin positif. Apa itu disiplin? Ayo. Apa itu disiplin? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada lagi? Suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan waktu yang tertentukan. Baik, terima kasih Ustazah Disa. Iya, sekarang kita kuatkan ya, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi tinggi untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik. Nah, disiplin diri ini tugas kita sebagai seorang guru yaitu memotivasi siswa untuk
memiliki sikap disiplin berasal dari dalam dirinya, bukan karena keterpaksaan. Nah, tugas kita apa? Memotivasi siswa setiap hari supaya mereka menyadari bahwa disiplin itu adalah hal yang paling penting untuk dirinya sendiri, bukan karena terpaksa untuk dilakukan. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang sudah kita sepakati bersama, baik itu bersama siswa ataupun sesama kita sebagai seorang guru. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil belajar Pancasila mencakup nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, menurut Ibu Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, rasa empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga, menurut organisasi keterampilan hidup atau life skill, nilai-nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu menjawab? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena memiliki makna yang berbeda. Kalau peraturan itu mungkin mindset kita akan berpikirlah sesuatu yang memang dituntut untuk kita lakukan secara keterpaksaan, rela atau tidak. Tapi kalau keyakinan, sesuatu yang kita yakini yang menumbuhkan rasa sadar diri untuk melakukan suatu tindakan. Baik, terima kasih Ustazah Nisa sudah bantu menjawab ya. Tepuk tangan dulu untuk Ustazah Nisa. Oke. Keyakinan kelas itu apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Kalau keyakinan kelas sesuatu yang kita sepakati bersama dan kita yakini dan itu berasal dalam diri kita sendiri. Misalnya nih kita di sekolah di kelas, kita sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kita. Nah, misalnya apa keyakinan kelas yang akan kita buat? Nah, kita menerima itu semua apa yang mereka ide-ide dari siswa kita. Nah, di situ nanti baru kita sepakati bersama. Kenapa demikian? Kalau peraturan kelas itu identik dengan guru yang membuat dan itu akan timbul keterpaksaan. Karena kenapa? Bukan dari keyakinan diri kita dalam membuat keyakinan kelas. Nah, itu perbedaannya ya. Oke. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Artinya yaitu dengan kalimat-kalimat yang positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, tidak boleh bertele-tele. Yang kelima sesuai kondisi sekolah atau kelas agar mudah diterapkan. Yang terakhir semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas ini harus dibuat sesuai dengan kondisi kelas kita. Misalnya di kondisi kelas Ustazah Desi Risma, mereka menyepakati keyakinan kelasnya sesuai dengan keyakinan kelas siswa yang ada di dalam kelas Ustazah Desi Risma. Begitu juga dengan yang lain, maka dikondisikan. Begitu juga dengan budaya positif. Misalnya sekolah kita nih, identiknya dengan apa ya identik sekolah kita? Saudara Uti? One day to ayat. Ya, one day to ayat ataupun apa lagi? Contohnya sholat duha berjamaah. Nah, kesepakatan itu, keyakinan kelas itu mereka sendiri yang utarakan. Kita hanya memantik mereka. Misalnya mereka nggak tahu Ustaz keyakinan kelas itu apa. Mereka nggak tahu. Jadi kita memantik aja. Contoh keyakinan kelas itu seperti ini. Nah, itu pasti akan muncul tuh dari siswa-siswa kita, ide-ide dari mereka. Nah, di situ nanti kita rangkum menjadi kalimat yang sederhana dan bisa disepakati bersama dan akan dilakukan di kelasnya.
melanggar itu ada konsekuensinya, bukan berupa hukuman. Karena di sini di dalam budaya positif kita menghindari menghukum siswa. Apa juga, jadi ada anak yang memang sudah kita dia nggak mempan kalau kita nasihat dengan nasihat yang lembut-lembut, nggak mempan, dia harus dihukum, harus diancam. Nah, kita harus mencari konsekuensi lain sehingga dia timbul dalam diri dia tuh, dia sadar bahwa kalau dia melakukan itu apa yang akan mudarat dalam diri dia kalau memang dia melakukan hal itu. Kita memberikan bayangan di dalam budaya positif ini, tidak boleh memberikan hukuman secara langsung kepada siswa kita. Nah, begitu Ustazah ya. Nah, contoh keyakinan kelas. Kita rasa sekolah kita sudah tidak asing lagi dengan keyakinan kelas yang sudah ada di depan kita ini. Contohnya yaitu hormati gurumu, tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, dan fokus belajar. Nah, ini tidak semestinya seperti ini terus-terusan. Jadi tergantung kelas lain. Misalnya kelas kita yang kita sepakati apa, berarti kita buat dalam bentuk poster. Nah, ini kita tampilkan di kelas kita sehingga mereka, dan kita ulang-ulang, dan mereka akan melihat setiap harinya. Insya Allah itu akan menjadi keyakinan kelas dan akan dilakukan oleh siswa-siswi kita berasal dalam diri dia sendiri tanpa paksaan. Sekian materi tentang budaya positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustazah Ade Zulhas. Wabarakatuh. Ustazah dan Ustaz sekalian, tadi kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Saya rasa Ustaz dan Ustazah di sini sudah membuat keyakinan kelas, tapi kita masih membuat kesepakatan kelas, betul? Nah, kalau sejauh ini pemahaman antara kesepakatan dan keyakinan, kesepakatan itu beda apa enggak? Beda. Siapa yang mau ngasih paparan ini? Jangan Ustazah Nisa terus, yang lain. Juara satu. Boleh dari Ustaz. Juara dua. Beda kesepakatan dan keyakinan. Kita kan di kelas sudah membuat kesepakatan. Sekarang kita belajar tentang keyakinan. Bedanya itu apa? Ada? Ustazah Nisa, oke, apa? Sebenarnya bisa jadi sama, Ustazah. Kenapa sama? Tujuannya ke situ juga, tapi pada pelaksanaannya yang berbeda. Kalau misalkan dari penjelasan soal Desi tadi, kalau kita peraturan kelas itu mungkin selama ini kita buat sendiri, tapi lebih ke kita sosialisasikan ke anak. Ini peraturan kelas kita bla bla bla. Tapi dengan keyakinan seperti penjelasan tadi, kita seperti melakukan sebuah musyawarah atau mufakat bersama warga kelas. Kemudian kita melakukan beberapa pemantik untuk membuat anak-anak memutuskan sendiri keyakinan kelas seperti apa yang kita yakini selama 1 tahun di kelas ini akan kita jalani dengan penuh tanggung jawab dan juga konsekuensi apabila melanggar. Oke, sempurna sekali jawaban dari Ustazah Nisa. Sebenarnya kesepakatan dan keyakinan itu punya suatu tujuan khusus. Cuman bahasanya itu berbeda, jadi maknanya berbeda. Kita sepakat nih, tapi belum tentu meyakini. Sedangkan keyakinan kita sudah sepakat dan kita akan meyakini tersebut. Yakin itu kan percaya, betul ya? Jadi nanti kita seragamkan di SDT Muhammadiyah ini setiap kelas itu mempunyai keyakinan kelasnya masing-masing. Sekarang kita beralih tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Untuk menciptakan budaya positif, Ustaz dan Ustazah sekalian, kita itu harus memahami dulu kebutuhan dasar anak murid kita. Ya. Jadi di sini saya angkat sebuah kasus. Ibu Hasni, guru wali kelas 4A di SDT Muhammadiyah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Abdul. Beberapa anak di kelas 4A telah datang padanya dan mengeluh Abdul yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Hasni, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Abdul melakukan hal itu? Berangkat dari kasus tersebut, saya yakin di sini kita pernah kejadian murid-murid kita seperti itu, betul? Nah, sekarang saya mau tanya nih, misalkan nih Ustazah di sini Ibu Hasni, apa yang Ustazah lakukan? Boleh saya
Siapa yang bersuara? Ustazah Ima? Sebelah sini deh. Mungkin biasanya ini sering terjadi pada wali kelas, ya kan? Wali kelas. Ayo siapa? Di sini kita berusaha untuk aktif nih. Oh baik, Ustazah Zola. Silakan dinamika. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya akan memanggil Abdul untuk komunikasi berdua secara pribadi. Alasannya itu pasti beragam. Yang pertama mungkin Abdul melakukan itu hanya iseng, atau memang Abdul tidak dibawakan bekal, atau Abdul ingin lauk yang seperti itu. Nah, jadi setelah mendapatkan beberapa alasan, maka dari itu ini pernah saya jumpai. Nah, jadi saya menerapkan setiap seminggu sekali itu makan bersama, dan yang nggak ada lauk atau yang pengen boleh berbagi. Ustazah Anu pengen itu, Kak, boleh bagi nggak? Boleh. Nah, jadi dengan dari situ kasus seperti anak yang seperti si Abdul itu teratasi. Nah, seperti itu ya. Sudah pernah saya lakukan. Terima kasih. Ternyata Ustazah Zola sudah menerapkan budaya positifnya ya. Tentu benar seperti Ustazah Zola katakan. Menghadapi situasi seperti ini akan banyak beragam yang muncul. Kira-kira kenapa Abdul melakukan itu? Boleh next? Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebagai guru. Ada kebutuhan dasar manusia yang pertama sekali bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, jika si Abdul ini, ya kan, jika si Abdul ini meminta bekal temannya, ya, karena dia itu tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, maka si Abdul itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Jadi dia lapar, tidak ada yang mengantarkan makanan, bekal untuk dia. Jadi dia minta sama kawannya. Itu berarti apa? Dia sudah lapar nih, dia butuh makan untuk dia bisa kuat, untuk dia bisa belajar. Paham? Paham ya? Oke, next. Nah, jika ini beda lagi. Kalau misalkan pada kasus tersebut si Abdul mengambil bekal temannya karena dia merasa kan ada tuh anak-anak ambil bekal biar diperhatikan kawannya gitu. Dia itu sebenarnya butuh kasih sayang dari temannya, perhatian. Jadi sebenarnya bukan karena lapar tadi, karena dia ingin menarik perhatian dari temannya. Jadi anak ini, si Abdul ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya itu kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Jadi kita nanti kalau misalnya dapat kasus seperti ini, kita telah dulu kira-kira kebutuhan dasar apa yang si peserta didik ini inginkan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada kebutuhan dasar penguasaan. Nah, jadi si Abdul ini kalau dalam penguasaan dia itu mengambil bekal temannya, jadi temannya itu jadi nurut, takut sama si si Abdul. Jadi dia itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan. Kan ada tuh anak-anak seperti itu, bukan usil ya, kita tidak ada anak usil. Jadi kalau menurut filosofi pendidikan Kiai Hajar Dewantara, semua anak itu adalah unik. Jadi kan beda-beda anak, beda-beda karakter. Ya, jadi kita ganti yang usil itu jadi unik. Ya, jadi kalau misalkan kebutuhan dasar penguasaan, berarti dia itu mengambil bekal temannya karena dia melihat temannya takut gitu. Jadi dia seolah-olah berkuasa, wah aku nih bosnya, teman-teman jadi takut ngasih gitu. Mungkin ada beberapa anak-anak di sekolah kita seperti itu. Selanjutnya, bila jawaban Abdul dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan makanan dari ibunya, ya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia hanya mencoba makan teman-teman yang beraneka ragam, maka Abdul sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi contohnya gini, misalkan ya ada anak-anak di kelas, terutama jam-jam segini di saat kelas itu lagi panas-panasnya.
ada anak yang menyeletuk seperti ini, Ustazah jangan di kelas atau si anak ini keluar terus. Itu sebenarnya kebutuhan dasar anak itu adalah kebebasan. Dia dari pagi sampai sore di kelas saja terus. Nah, jadi anak-anak yang keluar itu sebenarnya dia itu bosan karena suasana kelas yang monoton seperti itu aja. Jadi kebutuhan dasar dia ingin bebas. Begitulah dalam kasus Abdul. Selanjutnya, nah ini kebutuhan terakhir. Nah, kalau misalkan si Abdul ini mengambil bekal temannya, iseng-iseng aja, suka-suka aja, kan ada tuh alasan anak-anak kita, iseng-iseng aja, Ustazah kan suka bang gangguin dia. Itu sebenarnya kesenangan, seperti apa ya, hampir sama seperti cari perhatian, tapi dia senang seperti itu. Paham ya, iseng-iseng aja. Nah, sejauh ini ada paham kebutuhan dasar? Biar kita lanjut. Oke, lanjut. Nah, jadi kita ke 5 posisi kontrol. Disiplin positif yang berpusat pada murid dapat dilakukan dengan pendekatan restitusi. Mungkin mulai hari ini sampai ke depan, restitusi itu akan selalu terngiang-ngiang di dalam kepala Ustadz dan Ustazah, ya. Karena restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi ini sebenarnya nanti ada konsepnya tersendiri yang akan disampaikan oleh Ustazah Maulina. Kita kan biasanya kalau ada anak bermasalah kita selesaikan, namun kadang-kadang anak itu nanti ujung-ujungnya dia jadi down gitu. Maksudnya jadi apa ya, lemah dirinya gitu. Ngerti nggak sih? Misalnya nih ada kasus misalnya sampai bawa ke uang BK, nanti pasti ujung-ujungnya anak itu pas kembali ke kelas akan diejek sama temennya kah atau segala macam, kan otomatis kan potensi dari diri si anak ini kan jadi lemah. Sedangkan restitusi ini membuat peserta didik yang bermasalah tadi itu dia menjadi kebentukan karakter yang kuat. Jadi bagaimana caranya ketika ada masalah sampai di kelas nanti dia malah jadi kuat seperti itu, ya. Jadi next 5 posisi kontrol yang sebenarnya ini kita perhatikan nanti Ustadz dan Ustazah masuk ke posisi kontrol yang mana. Pasti nanti senyum-senyum sendiri. Next. Nah, penghukum atau kita sebut saja posisi kontrol guru penghukum. Nah, menggunakan hukuman fisik dan verbal. Jadi verbal itu bahasa ya. Nah, contohnya gimana? Patuhi aja aturan saya, atau awas ya, nah, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara pembelajaran yang berhasil, yaitu cara guru itu tersebut, cara dia. Jadi menurut guru itu hanya dialah yang paling benar, anak-anak salah. Jadi seperti ini, untuk posisi kontrol penghukum sebaiknya dihindari. Jadi mungkin saya tidak katakan Ustadz dan Ustazah, mungkin saya sendiri pernah, ya kan? Awas ya bang, kalau buang sampah sembarangan. Setelah saya pelajari ini ternyata memang tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, seharusnya kita hindari. Karena ada posisi kontrol yang harus lebih baik, seperti itu ya. Jadi kata-kata seperti ini mohon dihindari. Selanjutnya ada membuat rasa bersalah dengan suara yang lebih lembut, menciptakan suasana yang hening sehingga orang lain itu merasa nggak nyaman, merasa bersalah. Contoh kata-katanya, Ustazah sangat kecewa sekali dengan kakak. Berapa kali Ustaz harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua abang dan kakak tahu kalau misalnya sama kakak kayak gitu? Pernah kan? Jujur saya pernah. Saya pernah. Itu sebenarnya nggak boleh, karena posisi kontrol tersebut membuat anak apa? Menilai dirinya itu tidak berharga. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita seperti menyelutup, itu sebenarnya salah, tapi iming-iming dengan bahasa yang lebih halus. Sebaiknya posisi kontrol ini dihindari. Selanjutnya ada pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi.
Guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Guru pemantau akan sering mengeluarkan statement seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa setelah anak berbuat salah? Tidak langsung hukum, misalnya lari lapangan atau segala macam. Tapi guru pemantau akan mengeluarkan statement seperti ini. Dan jujur saya pernah mendapatkan ustadz yang berjiwa pemantau di sini. Dan pemantau ini baik ya. Selanjutnya setelah pemantau ada 5 posisi kontrol teman. Nah, posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan, rujukan. Nah, guru-guru tersebut akan berkata, ayolah bantulah demi Ustadz ya. Ayo, ingat tidak bantuan Ustadz selama ini. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti Ustazah bantu bereskan ya. Itu posisi teman. Jadi posisi teman ini ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Kalau sisi positifnya itu, ya kan, kita itu bisa menjalin hubungan baik dengan anak-anak. Ya kan, misalnya kita nih sama anak-anak membangun komunikasi, terjalinlah hubungan yang baik. Namun negatifnya tersebut, ketika anak sudah dekat, jadi anak ini rasanya itu ingin nempel terus dengan ustadz dan ustazahnya. Jadi dia itu tidak pernah lepas, akhirnya bergantung. Jadi ketika misalnya nih gurunya tidak membantu, jadi dia merasa wah aku tidak diperhatikan. Itu nilai negatifnya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada posisi manajer. Posisi inilah yang diharapkan guru harus memiliki posisi ini. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau. Jadi kalau kita punya posisi manajer, berarti kita sudah memiliki posisi teman dan pemantau. Nah, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ke dua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contohnya kalau guru pemantau itu akan berkata, apa yang kita yakini, makanya perlu tadi kita buat keyakinan kelas. Kita harus buat kesepakatan dan harus anak murid itu yakin atas apa yang sudah disepakati. Apa yang kita yakini, misalnya kadang ada anak yang melambat, berarti kembali lagi guru posisi kontrol manajer akan berkata apa sih yang kita yakini. Kalau dulu sebelumnya kita bilang apa sih yang kita sepakati, oh ini apa sih yang kamu yakini, apakah kamu meyakininya. Setelah disebutkan, oh misalnya harus saling menghormati ustazah, apakah kamu meyakininya, kita tanya kembali dengan anak tersebut. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jujur, kalau misalkan kita, guru SD, akan sulit menerapkan posisi kontrol dan manajer. Karena memang, Iya, karena memang tugas kita ini kita membentuk karakter anak itu memang di usia sangat dini, usia dini gitu ya, dari 6 tahun sampai 11-12 tahun ya. Gitu. Jadi memang kalau misalkan anak-anak ini dengan tingkatnya yang sangat beragam, jadi memang kita butuh kesabaran, butuh pengetahuan yang luas bagaimana kita caranya menerapkan posisi manajer tersebut. Mungkin udah agak sedikit ngantuk lah. Kita tepuk dulu sebentar ya. Oke. Tepuk Honda. Belok kanan. Belok kiri. Greng greng. Greng greng. Titik. Titik. Ngeng. Luar biasa, tepuk tangan. Alhamdulillah ya, kita sudah di sesi yang terakhir, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan ataupun harus
restitusi. Masih ingat ya apa yang katakan restitusi? Yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustazah Adi tadi. Apa tadi? Ayo, siapa? Kita biar fokus dulu ya. Mungkin agak sedikit ngantuk. Ada yang tahu? Restitusi apa? Ada? Masih ingat? Ayo, boleh angkat tangan. Jauh, Ustazah, siapa? Boleh dipersilakan. Oke, Ustazah Rizka, luar biasa. Tepuk tangannya. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Oke, luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Oke, semangat. Yes, luar biasa dong ya. Semangat. Yes, luar biasa. Oke, nah kita lanjut ya. Next. Sebelum kita memahami tentang teori motivasi, sebenarnya kita sama-sama ya mengrefleksi, merenungkan kembali. Nah, saya ingin menanyakan kepada seluruh ustazah-ustazah ini, boleh angkat tangan ya. Nah, sebagai seorang guru, Anda ataupun kita semua ya, saat hadir mengajar di kelas dengan tepat waktu, motivasi apakah yang kita gunakan? Ayo. Hah? Semangat. Oke, ada lagi. Apakah karena menghindari teguran? Apakah ingin dapat bintang? Apakah mau dipilih jadi guru terdisiplin ataupun bagaimana? Boleh kita? Biar itu jawaban yang sangat jujur, luar biasa. Tepuk tangannya. Oke. Dipisahkan Ustazah Nisa gimana? Kalau saya motivasinya berganti-ganti setiap hari. Salah satunya? Misalkan kalau hari ini saya harus cepat, saya menghindari ditegur kepala sekolah. Oke. Bisa jadi besok motivasinya itu hari ini saya harus cepat karena saya memang dikontrak dan secara agama yang saya yakini bahwa kontrak kerja saya dari jam segini sampai jam segini, ketika saya menyalahi berarti saya telah zalim dan saya akan bertanggung jawab terhadap gaji yang saya terima. Oke. Nah, besoknya bisa jadi motivasinya adalah ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan lebih cepat di kelas seperti itu. Atau yang terakhir motivasinya adalah memulai pagi tepat waktu itu bisa memberikan energi positif yang lebih banyak, bisa membangkitkan semangat yang lebih tinggi, dan bisa istilahnya kita ya besar Allah kan, tapi kalau pagi itu baik, insya Allah hari itu siswanya terhandle dengan baik. Oke, luar biasa. Oke, satu pertanyaan lagi sama Sanisa. Mengapa motivasi usaha itu bisa naik dan turun ataupun lurus ke depan? Kenapa? Karena memang seperti itu manusiawinya Ustazah. Oke, apakah ada faktor yang mempengaruhi mungkin? Iya, faktor lingkungan Ustazah. Faktor lingkungan yang luar biasa. Cuaca, oke. Nah, benar tensinya naik turun boleh. Nah, benar sekali ya. Karena memang pada hakikatnya manusia itu mempunyai memang yang kemampuan yang menyesuaikan tentang 5 kebutuhan manusia tadi. Kadang-kadang emosi kita ya naik turun dan sebagainya. Nah, pada hakikatnya ketika kita pada dasarnya tentang motivasi kita, sebenarnya ketika kita mengajar itu ada yang paling tepat dan ada yang paling netral dan ada yang paling negatif. Apa-apakah saja ya? Kelompok itu terbagi kepada 3. Mari sama-sama kita bedah satu-satu ya. Oke, next. Nah, yang pertama boleh dibaca, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nah, kita khusus pergi sekolah cepat-cepat biar nggak kena marah sama Ustazah Molina misalnya. Kita memang fokus kita, niat kita dari sekolah dari pertama melangkah kaki gara-gara biar tidak ditegur ataupun dikasih SP dan sebagainya. Tuh contohnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain misalnya. Ini kan mau dari guru ya, saya bilang, George,
cepat, teraktif, dan terlainnya. Sehingga kita itulah yang memotivasi diri kita sendiri, sehingga kita lebih semangat walaupun hujan badai petir, kita tetap melangkah demi cita-cita tadi untuk mendapat penghargaan. Nah, yang ketiga, motivasi kita itu untuk menjadi orang yang memang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti mana yang telah disampaikan oleh Ustazah Nisa ya, kita menyadari bahwasanya ketika kita mengajar itu adalah pilihan dari pekerjaan kita menjadi seorang guru. Ya otomatis kita harus mengayomi anak-anak ya, dari sholat, tanggung jawab kita menghandlenya, sampai makan siang dan sebagainya. Kita menyadari saya harus pergi cepat dikarenakan itu memang kewajiban saya. Itu memang kewajiban tuntunan saya yang memang akan saya pertanggungjawabkan ke depan di depan Allah, dan itu luar biasa dampaknya ketika memang kita tidak menjalankan itu. Kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa memang pekerjaan itu adalah sebagai tanggung jawab kita yang memang kita sendiri yang harus menjalankannya. Nah, sekarang satu pertanyaan saya. Dari ketiga motivasi itu, yang mana menurut Ustadz dan Ustazah yang selaras dengan pendidikan? Yang tiga ya. Nah, yang tiga itulah yang memang harus kita tanamkan ataupun kita motivasi diri kita sendiri pelan-pelan, insya Allah bisa. Saya sendiri gitu juga, pelan-pelan. Namanya juga manusia kadang-kadang naik dan turun, itu biasa. Cuma kita dalam hati kita sudah berusaha. Hari ini mungkin enggak kita merasa menyesal kan? Nah, rasa menyesal itu adalah tanda Ustazah mempunyai motivasi ketiga ini, ke poin yang ketiga. Aduh, saya merasa nggak enak nih. Bukan karena ada Ustazah ini ataupun orang lain yang berdiri di pagar, merasa nggak enak dan perasaan tidak enak sendiri. Ya, walaupun nggak ada yang lihat, tapi kita merasa gimana nih ya, agak sedikit panas didudukan dan sebagainya. Ketika bawa kereta kayaknya nggak sampai dan sebagainya. Nah, itu pertanda Ustazah itu mempunyai motivasi yang ketiga. Nah, namun bila Ustazah yang tidak mempunyai motivasi yang ketiga itu biasanya seperti yang saya sampaikan tadi. Dan saya yakin Ustazah SDIT Muhammadiyah Biren pasti agak gundah gelisah ketika belum sampai ke sekolah. Benar. Dan itu saya akui luar biasa. Tepuk tangan. Oke, next. Nah, selanjutnya setiap teori itu adalah pasti ada yang plus minus ya. Nah, dalam begitu juga dengan teori dari motivasi diri sendiri tentang hukuman, tentang penghargaan, tentang penyadaran diri sendiri, pasti ada punya plus dan minus. Nah, seperti mana kita ketahui, bisa diperhatikan hukuman itu adalah perilaku pasif ataupun agresif yang meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian pelaku hanya pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, siapa yang bisa mencontohkan dalam kegiatan sekolah SDT Muhammadiyah? Ada? Contohnya, ketika kita mengadakan bendera hitam dan putih, ingat nggak? Nah, kebersihan. Kita memberikan hukuman apa? Bendera hitam. Itu berdampak kepada jangka pendek. Kenapa? Menakut-nakuti anak-anak. Kenapa? Bila anak tidak dikasih hukuman, di mana? Lapangan terulang kembali. Itu teorinya. Nah, ketika memang kita menerapkan adanya hukuman di situ, ada plus dan minus. Plusnya itu ketika memang dikasih hadiah itu anak-anak termotivasi tinggi. Tapi ketika hadiah itu agak sedikit, mungkin keuangan dan sebagainya menurun, anak-anak kembali kepada sifat sebelumnya. Itu dari misnya pemberian hadiah ataupun hukuman. Oke? Sudah penjelasannya, biar singkat ya. Yang kedua ada konsekuensi. Nah, di sini muatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya dan diterima?
Nah, ada yang tahu konsekuensi itu apa? Ada? Hukuman juga, cuma tidak langsung menghukum ya. Tapi ada ketika dia melakukan kesalahan, dia harus membayar kesalahan itu dengan kegiatan lainnya. Ya, itu sistemnya. Kalau dari guru penggerak itu adalah memberikan perubahan di jangka pendek. Kenapa? Ketika memang kita nggak pantau-pantau dia, salah contoh yang dia telat masuk, otomatis kan dia telat keluar. Ketika nggak ada guru dalam kelas, dia bertahan nggak di kelas? Tentunya tidak. Kenapa? Karena itulah pada hakikatnya teori dari konsekuensi itu adalah jangka pendek. Ketika tidak ada yang memantau ataupun yang tidak ada yang mengawasi, otomatis anak tersebut sudah tidak bisa dipegang ya. Kecuali ada anak 1-2 lagi. Pada dasarnya umumnya itu jarang bisa dipegang. Itu kelemahannya. Nah, beralih ke teori yang restitusi ya, yang untuk memperbaiki keadaan ya. Nah, itu masalah terpecahkan. Yang pertama, yang kedua, murid belajar bertanggung jawab atau untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Contoh dari pertanyaannya, apa kamu yakin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahnya? Nah, sejauh ini sebelum kita mengupas segitiga restitusi, udah paham tentang kelebihan dan kekurangan dari hukuman, konsekuensi? Sudah tergambarkan Ustazah? Sudah. Oke. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, inilah yang diutamakan di guru penggerak. Ketika memang anak itu bermasalah, bukan hukuman yang diberikan, bukan juga motivasi ataupun reward dan sebagainya, tapi perbaikan jalan. Kita cari sama-sama jalannya, dan jalan itu sebetulnya yang ditemukan itu adalah anak tersebut juga, cuma dengan cara guru yang menanyakan beberapa pertanyaan, dan itu memang butuh proses. Ketika memang kita orang yang baru belajar, itu akan membutuhkan proses dalam penanganan dalam masalah tersebut ya, nggak langsung sukses 100%, tidak, itu berproses. Nah, untuk mengenal proses dari perbaikan masalah mengenai cara menggunakan segitiga restitusi itu, yaitu sekarang kita belajar sama-sama. Yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, itu ya yang harus digarisbawahi. Kemudian restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan tentunya. Restitusi juga fokus pada solusi dan dapat mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia menyadari kesalahannya sehingga dia minta maaf, dan memang solusinya itu pada diri anak-anak, lebih kepada penyadaran diri. Nah, cara-caranya adalah ada 3 cara. Next. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Contoh dari menstabilkan identitas, misalnya anak berbuat salah. Contoh, ketika memang ada saat kita mengajar anak makan kelas, itu sesuai dengan kesepakatan kelas tidak? Tidak. Ya, kita panggil anak tersebut di kantor dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, abang tadi Ustazah perhatikan, kenapa tidak memperhatikan Ustazah? Misalnya itu pertanyaan pertama. Yang kedua, abang tadi makan apa dan sebagainya dengan bahasa anak-anak. Kemudian kita bilang, oh wajar abang makan. Kita menstabilkan posisi kita dengan dia itu sama dulu. Kenapa? Biar dia mau menguapkan unek-unek ataupun mengeluarkan apa saja yang ada dalam hati mereka itu, dan kita tahu sepenuhnya. Kita harus memposisikan diri kita ini kepada posisi dia, bahwa saya dulu kita pernah juga makan di kelas, tapi itu bukan suatu masalah yang besar. Kenapa? Karena tujuan dari restitusi itu adalah bukan untuk menyalahkan anak, tapi untuk cari jalan keluar. Ya, itu garis bawahnya. Kita menstabilkan. Oh iya, Ustazah pernah juga ya. Iya, sampai kena ditegur juga, tapi Ustazah nggak marah dan sebagainya. Oh iya, abang tiap hari nggak pernah makan di rumah. Dia cerita tuh. Nah,
dari cerita-cerita itu kita mengetahui bahwa keadaan anak ini sampai dia nggak pernah sarapan di rumah, kenapa? Dari stabilkan identitas kita dengan anak. Buat mereka nyaman dulu untuk bercerita. Dah ya, walaupun misalnya ada anak yang tantrum dan sebagainya, buat dulu dia stabil dulu, agak sedikit tenang, baru kita ngomong pelan. Dan ini berproses. Ketika kita memang belajar yang masih belajar, itu membutuhkan waktu berproses. Ketika dia telah mengatakan semua tentang kesalahannya dan sebagainya, kemudian kita baru bertahap yang kedua, yaitu memvalidasi tindakannya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu memvalidasi? Memberikan ruang kepada seseorang untuk mengekspresikan dan menyalurkan apa yang dia rasakan. Iya, boleh, benar sekali. Tepuk good job. Oke, luar biasa, benar ya. Yaitu memuji tentang benarkah ya kesalahan dia lakukan, dan yang jawab itu bukan kita tapi anak. Kita tanya dengan beberapa pertanyaan. Nah, misalnya, oh iya gitu abang makan di kelas setiap hari karena abang nggak pernah sarapan di rumah. Iya, dia cuma tapi benar nggak kalau kita makan di kelas itu? Misalnya itu, enggak Ustazah, kenapa? Nggak boleh juga, karena kan kelas itu tempat belajar. Dijawab mana? Oh, tempat belajar. Iya, saling menanyakan untuk memahami bahwa makan di kelas itu bahwa itu adalah tindakan yang tidak baik ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, setelah keadaan itu udah aman, sudah disadarkan kepada anak, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Apa tahap yang ketiga? Menanyakan keyakinan kelas. Oh iya, berarti tidak sesuai dengan di kelas ya? Iya. Jadi apa juga yang aturan di kelas yang sudah disepakati dan sampaikan? Berbicara bergantian, nggak boleh makan di kelas dan sebagainya. Mereka menyebutkan, oh berarti sudah ada kesepakatannya. Berarti abang dan kakak kalau di kelas itu untuk apa? Kita yakinkan lagi dengan kesepakatan bersama. Kita sepakati dulu, kita bawa ke tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian kita yakinkan lagi bahwa kesepakatan kelas itu dibuat oleh sesama di kelas. Nah, kita yakinkan diri dia bahwasanya aturan yang tidak makan itu bukan kita menyalahkan dia, tapi sesuai dengan kesepakatan juga yang ada di kelas itu. Nah, oke, next. Nah, inilah gambaran dari segitiga restitusi. Paling bawah, garis paling bawah ini, dasarnya itu menstabilkan identitas, menyamakan keadaan kita dengan anak, memposisikan keadaan guru itu di anak, sehingga dia memberikan rasa nyaman untuk curhat mengapa dan kenapa dia nggak makan ataupun dia makan di kelas, kenapa sampai dia curhat. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan kenapa sampai makan di kelas. Iya, abang lapar dan sebagainya, karena tadi mama nggak sempat suapin dan sebagainya. Itu memvalidasi tindakan. Kemudian baru kita tanyakan, adakah cara lain yang dapat efektif yang mendapatkan ataupun apa yang kamu butuhkan ketika dia makan, cara mana yang enggak bisa ditanyakan. Jadi kayak mana juga cara makan yang aman, saya pertanyaan yang benar. Mungkin abang bisa minta izin sama ustazah. Nah, mereka jawab dulu sendiri. Jadi mungkin nanti kita bisa memberikan izin kepada anak tersebut. Kenapa? Karena makan itu adalah salah satu dari 5 kebutuhan dasar siswa. Misalnya anak yang tidak sarapan di rumah, otomatis konsentrasinya di jam pertama itu agak sedikit terganggu ya, karena keroncongan perut dan sebagainya. Nah, kemudian baru kita yakinkan lagi ke kelas yang tadi yang sudah disepakati bersama. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di ujungnya? Setelah kita yakinkan lagi, berarti abang ke depannya mau jadi yang bagaimana di kelas? Oh, abang ketika mau makan nanti belum sarapan di rumah harus minta izin ustazah, abang harus soleh lagi. Nah, itu pengakuan anak di terakhirnya setelah 3 rangkaian tadi, itu yang diharapkan. Nah, mungkin saya yakin dari ustazah-ustazah di sini pasti sudah melaksanakan serangkaian kegiatan tersebut. Yakin saya. Kenapa? Sudah saya lihat beberapa tindakan penyelesaian masalah.
Cuma mungkin namanya yang kita belum tahu. Benar Ustazah Uti? Benar ya? Mungkin namanya yang belum tahu. Kita pikir segi 4, ternyata segi 3 restitusi namanya. Oke Ustazah? Ustazah, mau sedikit bertanya. Misalkan masalah anak-anak nih kan, antara beberapa kelompok 2 orang yang bertengkar. Apa kita harus istilahnya menemukan kesadaran si anak ini untuk minta maaf karena kesalahan diri? Apa nggak bisa kita memantik, abang kita minta maaf ya nak, abang udah buat salah. Kayak mana tuh? Kalau kita tunggu dia sadar, kadang memang kurang sadar. Oke. Selesai permasalahannya. Iya, ini mungkin harus dijawab tanpa direkam. Oke. Nah, jadi itu disesuaikan dengan kondisi. Nah, contohnya ada memang ketika kita bertanya, kan kita ini masih proses ya. Kita belum ahli dalam menangani kasus sesuai dengan segi 3 restitusi. Kalau orang yang ahli, dia akan mengayomi anak tersebut. Lama-lama dia akan mengakui kesalahannya. Itu kuncinya. Tapi karena kita masih berproses dalam pembayaran, otomatis kita punya waktu. Nah, solusinya ketika memang anak itu, setidaknya kita menyadarkan anak tersebut untuk meminta maaf. Nah, kembali lagi, ada memang anak-anak yang memang karakternya itu keras, mungkin agak keras didikan di rumah. Ketika didikan di sekolah itu tidak seimbang, otomatis dia akan egonya keluar. Nah, jadi saran saya cara menanggapi anak tersebut, mungkin kita ketika mendekati dengan sabar, kita harus menaikkan volume sedikit. Kenapa? Mungkin itu kebiasaan anak tersebut ketika memang di kondisinya di rumah. Jadi pada dasarnya ketika kita menjalankan segitiga restitusi ini adalah kita harus menyadarkan siswa ya, bahwasanya ketika berbuat salah itu mereka sendiri yang jawab, mereka sendiri. Seharusnya abang harus ngapain? Minta misalnya, abang salah. Iya. Kalau misalnya kita salah, kita sebenarnya benarnya itu harus bagaimana? Minta maaf dan sebagainya. Dan cara menyampaikan beda-beda anak. Ada anak harus kita bentak dulu salah, baru dia menyadari kesalahannya. Ya, itu di lapangan. Memang terbalik dengan teori. Cuma yang merasakan itu kan guru kita. Ya, kenapa? Karena kita bukan psikolog yang bisa klub terus pegang hati anak-anak. Ya. Nah, setidaknya kita sudah menyadarkan anak-anak itu bahwa mereka bersalah dan dia harus ngapain. Itu dijawab itu sama anak-anak tersebut juga, bukan sama guru. Gitu. Ya. Mungkin ketika dia belum merasa nyaman tentang jawaban kita, tentang pertanyaan kita, makanya mungkin dia di posisi menstabilkan identitas kita belum kena di hati dia. Kenapa? Karena mungkin kita masih berproses ya, sehingga apa, dia masih mengungkap bahwasanya dia itu nggak salah, dia masih benar. Berarti dia apa? Unek-unek di hati dia itu belum semuanya keluar. Itu kuncinya. Dan ketika kita menstabilkan posisi kita dengan anak itu, kita butuh kebiasaan. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mempersilakan saya untuk bertanya saat itu nggak lama ya. Jadi kan tahun ini saya menjadi wali kelas, jadi lebih apa ya, tanggung jawabnya lebih besar dari sebelumnya. Dan saya juga ingin tanya yang berkaitan juga dengan Kak Nisa tadi, Ustazah Nisa. Jadi kalau misalnya ada anak yang itu memang sangat luar biasa aktifnya, dan jika dia waktu kita tanya, dia kan ada yang tipe anak itu harus kita kerasin suara, ada juga yang dengan suara rendah. Dan tipikal anak ini dia dengan kayak kita buat pendekatan dengan suara yang lembut. Dia mau menyadari kesalahannya, tetapi dia tidak mau meminta maaf. Nah, kita seorang guru itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita biarin dia tidak usah minta maaf sama kawannya, atau kayak mana itu sebenarnya? Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz ini. Nah, cara yang pertama, makanya kan ketika sebelum kita belajar itu kita harus membuat tes asesmen diagnostik. Nah, jadi tes itu kemarin kita sudah menjalankan ya. Di tes kesiapan belajar itu kemudian ada wawancara. Nah, Ustaz mungkin bisa membuka lembaran wawancara, hasil dari wawancara wali murid. Udah, misalnya Ustaz masih kurang tentang informasi mengenai itu, Ustaz boleh menghubungi wali murid, membuka